Persenjataan Barat, NATO tidak dirancang untuk melawan Rusia. Hasilnya bikin kecewa Zelensky. Щоб скоріше ми здобули перемогу, нам потрібна також авіація, ракети. І для того, щоб наші військові не гинули. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Beberapa senjata berat modern milik Barat tidak cocok untuk konflik di Ukraina karena rancangan senjata tersebut telah dibentuk oleh pertempuran selama beberapa dekade yang melibatkan lawan yang jauh lebih lemah. Demikian yang dilaporkan Wall Street Journal. Banyak kendaraan lapis baja Barat tidak berfungsi di sana karena diciptakan untuk perang habis-habisan. Maksudnya, bukan diciptakan untuk perang yang habis-habisan apalagi melawan kekuatan militer Rusia, melainkan untuk konflik dengan intensitas rendah ataupun menengah, kata Taras Chemut, promotor perang drone asal Ukraina, kepada Wall Street Journal. Dia mengatakan jika Anda melakukan serangan massal itu tidak akan pernah berhasil. Pendapatnya adalah salah satu dari beberapa pendapat yang dikutip oleh WSG yang menyatakan bahwa prevalensi drone murah di Ukraina telah berdampak besar pada pertempuran sehingga pendekatan yang diusung NATO tidak dapat berhasil di sana. Amerika Serikat dan sekutunya telah melatih puluhan ribu tentara Ukraina selama bertahun-tahun. Musim panas ini, mereka memperkirakan Ukraina akan menggunakan keterampilan dan juga senjata barat mereka dan menembus garis pertahanan Rusia di selatan garis depan. Jenis manuver senjata gabungan yang dianjurkan Washington pada prinsipnya mungkin tidak lagi mungkin dilakukan. Drone dengan cepat mendeteksi kekuatan signifikan apapun dan memicu kebakaran. Dan varian kamikaze mampu meleburkan sistem senjata yang lebih jauh dan juga lebih mahal. Shamut, pengelola Comeback Alive-nya, mengumpulkan dana untuk pengadaan drone bagi militer Ukraina, mengatakan negara-negara barat akan lebih baik menyediakan sistem yang lebih murah dan sederhana dalam jumlah yang lebih besar jika tidak ingin melihat Ukraina terus menderita. Keluhan serupa dari Ukraina mengenai asumsi NATO yang diterbitkan oleh Le Monde pada hari Rabu. Surat kabar Prancis tersebut mewawancarai pasukan garis depan tentang manfaat atau kekurangan dari pelatihan yang mereka terima dari pendukung asing. Salah satu anekdot yang disebutkan oleh Le Monde menyatakan bahwa rekrutmen terlatih Jerman harus dipulangkan karena dia hanya tahu cara mengoperasikan formasi kolom. Kiev berhenti menggunakan senjata itu setelah menderita kerugian besar dalam serangan awal melawan Rusia pada bulan Juni tahun ini. Saya berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa pedoman NATO tidak perlu di Ukraina, kata seorang tentara tentang pelatihannya di Inggris. Jawaban mereka adalah begitulah adanya, semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Prajurit kami telah berpengalaman dibandingkan mereka yang seharusnya melatih mereka. Banyak dari mereka telah berjuang selama 10 tahun, kata yang lain. Kita masih jauh dari standar NATO. Kiev menyalahkan kurangnya dukungan Barat yang sehubungan dengan serangan balasan musim panas sebagai penyebab buruknya hasil yang dicapai sejauh ini. Para pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh media berpendapat bahwa Kiev membuang-buang sumber daya secara tidak perlu, menolak memusatkan kekuatan untuk melakukan serangan yang menentukan, dan terlalu enggan menimbulkan korban jiwa. Alhasil, kini Ukraina masih menderita dan kegagalan serangan balasan masih terus terjadi.
Militer Rusia mengumumkan telah menyerang fasilitas yang menampung rudal jelajah Storm Shadow dan amunisi depleted uranium Ukraina dari Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengumuman pada hari Senin mengatakan serangan terhadap fasilitas senjata itu berlangsung pada Minggu malam. Menurut kementerian tersebut, tujuan dari serangan telah tercapai dan semua objek terkena serangan. Malam itu, Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan berkelompok dengan senjata peluncuran udara jarak jauh berpresisi tinggi, serta menyerang kendaraan udara tak berawak. Di lokasi penyimpanan rudal jelajah Storm Shadow, amunisi depleted uranium, serta pusat pengintaian radio dan juga pelatihan kelompok sabotase Angkatan Bersenjata Ukraina, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Sputnik News. Pada awal bulan ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan paket bantuan militer baru senilai 175 juta dolar Amerika untuk Ukraina yang mencakup amunisi depleted uranium untuk tank Abrams serta peralatan pertahanan udara dan juga peluru artileri 155 mm. Sebelumnya, Inggris berjanji akan memberikan amunisi depleted uranium kepada Ukraina untuk tank tempur Challenger 2 yang pada faktanya 2 tank Challenger Inggris telah lenyap oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa Moskow akan bereaksi sebagaimana mestinya terhadap pengiriman amunisi depleted uranium ke Ukraina, dan apa yang didapat oleh Ukraina saat ini semuanya telah hancur. Sebelumnya, Rusia telah memperingatkan bahaya senjata pasokan barat tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova akhir bulan lalu mengatakan bahwa penggunaan senjata tersebut akan mengubah sebagian wilayah Ukraina menjadi lahan kosong yang tidak bisa dihuni dengan kontaminasi radioaktif di tanah. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengumumannya juga mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan hingga 255 tentara di wilayah ke arah Donetsk selama 24 jam terakhir. Kerugian musuh ke arah Donetsk mencapai 255 personel militer, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan juga 7 kendaraan, bunyi pernyataan kementerian tersebut.